Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore hari ini, Kamis 2020, kita umat Kristus Santo Fransiskus Reremi melaksanakan ibadah lingkungan secara online melalui media video streaming. Jadwal ibadah pada sore hari ini sebenarnya dilaksanakan di rumah keluarga Mansueto Tosales, namun tidak bisa terlaksana karena adanya pandemi COVID-19. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan bisa melakukan ibadah ini walaupun tidak bisa saling berjumpa seperti biasanya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan sebelum kita melanjutkan dengan lagu pembukaan Mada Bakti 166. Selamat
Marilah Bapak Ibu sekalian menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umat lingkungan Santo Francis ini di mana saja berada, wujud doa pada hari ini adalah untuk keluarga Manfred Sales, untuk anak-anak yang menempuh pendidikan, untuk yang berulang tahun di bulan Juni, untuk yang sakit, warga lingkungan Santo Fransiskus, dan untuk kita semuanya. Namun sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menyadari dan memeriksa batin kita atas kekurangan serta salah kita agar kita layak di hadapannya. Mari hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kepada orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan kita kepada Allah. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, terima kasih atas perlindungan dan karunia-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi hingga sore hari ini, kami dalam keadaan sehat-sehat. Kami mohon kepadamu ya Bapa, terangilah dengan Roh Kudus-Mu untuk membuka hati, pikiran kami, agar dapat mendengarkan firman-firman-Mu pada sore hari ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, melalui pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mendengarkan lagu antar bacaan. Mada Bakti 271. Namun
Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 7 ayat 21 hingga 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Berbahagia yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada sore hari ini tadi diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29. Pada ayatnya yang ke-21 berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan ayat ke-21 tadi berbicara tentang doa atau berdoa. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus nadanya menegur atau memberi nasihat tentang doa yang masih belum diterima. Mengapa? Mungkin doanya salah. Mungkin doanya ada syaratnya. Kenapa? Bapak Ibu, saya akan sedikit mengingatkan bahwa apa sebenarnya doa itu sendiri. Yang saya ambil dari buku Iman Katolik halaman 197. Pada dasarnya, doa berarti mengangkat hati, mengarahkan hati kepada Tuhan, menyatakan diri sebagai anak Allah, dan mengakui Allah sebagai Bapa. Doa juga adalah kata cinta seorang anak kepada bapaknya. Maka doa dapat juga timbul selagi kesusahan,
atau kebingungan, tetapi juga dari kegembiraan jiwa yang menuju ke masa depan yang berbahagia. Doa juga tidak membutuhkan banyak kata. Dalam Matius 6 ayat ke-7 yang kemarin dibacakan, doamu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Itu tadi yang telah dibacakan kemarin. Namun tidak terikat tersebut waktu dan tempat tertentu, atau boleh dikatakan katanya di kamar yang tertutup. Doa juga menurut kemungkinan sikap badan. Saya ulangi, doa tidak menuntut kemungkinan sikap badan atau gerak-gerik yang khusus, meskipun itu adalah akan sangat mendukungnya. Nah, itu tadi yang telah kita kutip dari buku Iman Katolik. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdoa dan berbuat baik ini harus seiring dan sejalan. Perbuatan baik adalah buah dari kedekatan relasi atau hubungan kita dengan Allah melalui doa. Jadi, apabila ada yang mengatakan seseorang itu rajin berdoa, tetapi orangnya itu jahat, mungkin saja dia hanya melakukan aktivitas doa, tetapi belum berdoa, belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena setiap perjumpaan dengan Yesus pasti akan membawa perubahan, atau orang lain belum tentu mampu melihat perubahan-perubahan yang dialaminya akibat dari buah-buah doa itu. Nah, di dalam ayat yang ke-21 tadi mengatakan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Doa itu belum dikabulkan. Apa kehendak Bapa di surga? Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa memang telah mengutus putranya ke dunia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena Bapa di surga sungguh amat baik kepada umat di dunia. Bapa juga bersabda, di mana di dalam Yesus ada Bapa, dan Bapa selalu berada di putranya, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus sendiri mengajak kita untuk apa? Yesus mengajak kita untuk mewartakan kabar gembira kepada umatnya. Kabar gembira itu apa? Kabar gembira itu adalah Injil Yesus Kristus. Injil Yesus Kristus itu apa? Injil Yesus Kristus sendiri adalah jalan keselamatan kita. Jalan keselamatan untuk menuju kita ke surga. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah rajin membacanya, buku Injil? Apakah kita sudah menghayatinya? Apakah kita sudah mengajak orang lain juga untuk membacanya, serta menyampaikan atau mewartakan kepada sesama? Seperti Yesus telah mengutus kepada para muridnya pergi ke pelosok desa. Memang kita bukan rasul, tetapi kita adalah murid. Murid adalah anak Allah sendiri. Jadi kita sebagai anak Allah harus setia kepadanya, harus melakukan kehendak Bapa, harus menjaga relasi atau hubungan kita dengan Bapa. Caranya bagaimana? Kita menjaga relasi atau hubungan kita dengan sesama umat. Seperti apa yang dikatakan? Bahwa yang mencintaiku atau mencintai Bapa atau mencintai Yesus dilakukan dengan mencintai sesama. Dilakukannya dengan bijaksana, seperti
menjenguk saudara yang di penjara, membantu yang sedang kesusahan, meringankan beban bagi yang sedang menderita, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapakmu di surga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memperbaiki kualitas doa kita dengan secara nyata. Pasti Bapa yang di surga akan mengabulkan doa kita. Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita demikian. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampun dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita ke doa permohonan atau doa umat. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengampuni atas segala dosa umat manusia karena kasih sayang-Nya. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada-Nya. Bagi keluarga Mansuetus Sales, ya Bapa, kami bersyukur atas berkat dan rahmat dalam kehidupan mereka. Semoga keluarga Mansuetus Sales selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit, dan semoga selalu bersyukur atas segala anugerah-Nya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pendidikan anak-anak yang telah lulus ujian maupun yang naik kelas, ya Bapa, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang setingkat lebih tinggi, serta memberikan karunia Roh Kudus-Mu untuk selalu mendampinginya agar bisa belajar dengan baik, serta dijauhkan dari gangguan yang menyesatkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Santo Fransiskus yang pada bulan Juni ini berulang tahun, ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas bertambahnya usia mereka yang berulang tahun di bulan Juni ini. Semoga Engkau selalu menjaga dan melindungi serta memberikan kekuatan iman serta kesehatan sehingga bisa selalu bersyukur serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga lingkungan Santo Fransiskus yang sedang sakit, yaitu Elsa, Toko Budi, Bapak Ngaci, kakak kami Fransiskus Saperus, Joko Pranowo, serta yang lain yang pada saat ini sedang sakit, ya Bapak, kami merendahkan diri, kami bersujud di hadapan-Mu dengan menyerahkan diri ke dalam kekuasaan-Mu yang tanpa batas dan belas kasih-Mu yang tak terhingga, dan kami mohon rahmat kasih-Mu
agar Engkau menyembuhkan saudara-saudari kami yang sedang sakit dan selalu memberikan kekuatan, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Yesus adalah dokter yang ajaib. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Berikut ini doa yang akan disampaikan oleh beberapa umat kita. Kita berdoa bagi umat Kristen. Semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umatmu selalu mendengar sabdamu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita mohon. Bukanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para medis, dokter, perawat, serta para relawan yang bertugas di garda depan dalam penanganan wabah virus COVID-19. Semoga Allah Bapa di surga selalu memberikan kekuatan, perlindungan, serta semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka merawat para pasien yang positif virus corona. Dan semoga para medis beserta keluarganya dan kita semua umat manusia yang ada di muka bumi ini dijauhkan dari wabah virus corona. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sedang menderita akibat pandemi saat ini, agar Allah Bapa memberikan kesehatan kepada yang sakit, kekuatan bagi yang merawat mereka, dan menghibur bagi keluarga, dan keselamatan bagi semua korban yang meninggal. Ya Bapa yang Maha Kekal, satu-satunya penopang kelemahan manusia, pandanglah dengan belas kasih keadaan yang menyedihkan dan anak-anakmu yang menderita karena pandemi ini. Ringankanlah penderitaannya, berilah kekuatan bagi yang merawat, sambutlah mereka yang telah meninggal ke dalam damai-Mu. Dan selama masa pandemi yang penuh dengan kesusahan, perkenankanlah kami menemukan penghiburan dalam cinta-Mu yang penuh belas kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita satukan doa permohonan kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, semoga kesaksian dan pewartaan Yesus Putra-Mu mengantar kami semua kepada persatuan sejati yang abadi di dalam rumah-Mu yang kudus. Dan semoga kami juga mampu memberi kesaksian serupa di dalam hidup kami, agar dengan demikian semakin banyak orang akan bersatu kembali dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dan saudara-saudara serta anak-anak semuanya, perayaan Sabda sore hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Namun sebelum kita mohon berkat, ini ada informasi, yaitu untuk perayaan Sabda hari Kamis depan tanggal 3 Juli 2020 akan dipimpin oleh Bapak Bundan. Dan bagi
saudara-saudari yang akan memasukkan wujud-wujud doa, mohon di WA ke pengurus atau ke Bapak Semi. Dan bagi yang akan mengumpulkan derma atau uang rantang bisa berhubungan dengan bendahara atau Mbak Nana. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita mohon berkat. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke kehidupan yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Mada Bakti 478. Selesai. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Kita berjumpa lagi untuk minggu depan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.